Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini adalah hari pertama kita memulai semester yang baru, yaitu semester yang kedua. Semoga kalian selalu semangat belajarnya meskipun harus belajar dari rumah. Nah, jangan lupa untuk selalu ingat pesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kalau kalian tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kalian tetap berada di rumah saja. Nah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sudah siap belajar? Alhamdulillah jika sudah. Nah, jangan lupa persiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar materi pokoknya, yaitu unsur-unsur dalam teks non-sastra. Yaitu kita akan bahas mengenai paragraf. Silakan kalian simak ya video ini sampai dengan selesai. Sekarang Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menyimak video pembelajaran hari ini, kalian dapat mengetahui dan menjelaskan apa itu paragraf, kemudian unsur-unsur dalam suatu paragraf. Nah, kemudian kalian juga dapat mengetahui kalimat utama, terus kalimat pendukung. Dan juga kalian dapat mengetahui simpulan paragraf dan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Juga kalian dapat mengetahui informasi penting dalam teks bacaan atau teks percakapan. Nah, sekarang coba Miss mau tanya untuk kalian. Gabungan kalimat yang dikendalikan oleh kalimat topik atau kalimat utama disebut? Ada yang tahu? Disebut apa ya? Iya, disebut paragraf. Paragraf merupakan gabungan kalimat yang dikendalikan oleh kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat sebaiknya sudah merupakan pernyataan khusus supaya pengembangan paragraf mudah dikerjakan. Nah, selanjutnya, apa saja unsur-unsur dalam suatu paragraf? Unsur-unsur dalam suatu paragraf diantaranya ada yang pertama, ide pokok paragraf, kemudian kalimat utama, dan juga kalimat pendukung. Nah, apa itu ide pokok paragraf? Suatu bacaan dapat terdiri dari paragraf. Tiap paragraf terdiri atas satu ide pokok. Tiap ide pokok terdiri atas satu kalimat utama. Nah, ide pokok paragraf disebut juga gagasan utama atau pikiran utama. Jadi, ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau pikiran utama. Nah, sekarang Miss tampilkan nih contoh dari ide pokok bacaan. Penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Menurut data yang beredar bahwa ada 1 korban yang meninggal setiap harinya. Keganasan penyakit ini tak hanya menyerang orang tua dan dewasa saja, tetapi remaja bahkan anak-anak bisa menderita penyakit ini. Di Indonesia saja ada ribuan lebih penderita yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit ini. Penyakit ini dikatakan sebagai pembunuh berbahaya karena penyakit ini menyerang korbannya secara tiba-tiba, sehingga jika tidak ditolong sang korban akan kehilangan nyawanya.
Nah, sekarang Miss punya pertanyaan lagi untuk kalian. Kalimat utama dapat terletak di titik-titik, titik-titik, dan titik-titik paragraf. Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu, coba kalian tulis di kertas jawabannya apa. Selanjutnya, Miss punya pertanyaan yang kedua. Apabila kalimat utama terdapat di awal paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan apa ya? Ada yang tahu? Oke, tulis lagi coba jawabannya di kertas ya. Selanjutnya, apabila kalimat utama terdapat di akhir paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan apa ya? Nah, untuk kalian mengetahui jawaban dari 3 pertanyaan Miss tadi, silahkan kalian simak ya penjelasan Miss berikut ini. Kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, serta di awal dan di akhir paragraf. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali kalimat yang menyatakan sesuatu yang umum menuju kalimat-kalimat yang menyatakan sesuatu yang khusus. Kalimat utama berada di awal paragraf kalau dalam paragraf deduktif. Nah, kemudian ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali kalimat yang menyatakan sesuatu yang khusus menuju kalimat-kalimat yang menyatakan sesuatu yang umum. Kalimat utama dalam paragraf induktif ini berada di akhir paragraf. Contoh kalimat utama paragraf deduktif. Kanker serviks adalah penyakit yang banyak mengancam kaum wanita di dunia. Beberapa kasus kanker serviks terjadi pada wanita di usia yang masih produktif, yaitu sekitar 20 sampai dengan 30 tahun. Jumlah kasus kanker serviks di kawasan Asia mencapai kenaikan hingga 12% setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka penularan penyakit seks menular yang akhirnya menjangkit beberapa kaum wanita. Selain itu, faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya penyakitnya mematikan ini masih dinilai minim. Nah, ini adalah contoh kalimat utama paragraf deduktif, yaitu tadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya ada contoh kalimat utama paragraf induktif. Dian sangat cekatan dalam membantu orang tuanya. Bahkan terkadang dirinya mengabaikan kepentingan pribadinya hanya untuk membantu ibunya yang seorang penjual tikar. Kesehariannya hanya diisi menemani ibunya serta merawat ayahnya yang sakit. Dian juga sering membantu adiknya belajar ketika adiknya menemui kesulitan materi. Oleh karena itu, kedua orang tua Dian sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Nah, itu adalah contoh kalimat utama paragraf induktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Apa yang dimaksud dengan kalimat pendukung? Kalimat pendukung atau kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Nah, membaca suatu paragraf dapat dikembangkan untuk memperoleh, yang pertama, kita dapat memperoleh simpulan paragraf. Yang kedua, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Yang ketiga, prediksi kejadian dalam paragraf. Dan yang keempat, mengambil informasi dari bacaan untuk melengkapi tabel. Simpulan paragraf. Simpulan paragraf merupakan intisari dari paragraf. Ada beberapa cara menentukan simpulan paragraf. Yang pertama, kesimpulan diambil dari sebab akibat pada sebuah paragraf. Yang kedua, kesimpulan diambil dari permasalahan dan solusi pada sebuah paragraf. Yang ketiga, kesimpulan diambil dari hubungan ide pokok paragraf dan keterangan akhir. Nah, contoh kesimpulan. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu.
Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Selanjutnya, pernyataan sesuai isi paragraf. Pernyataan adalah ungkapan atau kalimat yang diungkapkan. Pernyataan bisa didasarkan pada ucapan seseorang, dapat juga diambil dari sebuah teks bacaan atau paragraf. Untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf, kita dapat menggunakan cara dengan membaca bacaan dengan teliti. Kemudian kita dapat menemukan pokok-pokok paragraf atau poin-poin penting di tiap kalimatnya. Contohnya, ini adalah contoh pernyataan sesuai isi paragraf. Harimau Sumatera merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif paling kecil dibandingkan semua subspesies harimau yang hidup saat ini. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Satwa ini masuk dalam status kritis. Berdasarkan data tahun 2004, jumlah populasi harimau Sumatera di alam bebas hanya sekitar 400 individu saja. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah, kalian bisa membacanya dengan cermat nih, paragrafnya. Kemudian kalian lihat jawabannya dari option A, B, C, hingga D, mana yang sesuai dengan isi paragraf, isi bacaan yang di atas. Coba kita lihat option yang A. Harimau adalah kucing terbesar di muka bumi. Ada nggak kalimat di option A ini sesuai tidak dengan isi bacaan yang di atas? Tidak ya. Kemudian yang B, harimau Sumatera masih memiliki populasi yang beragam. Sesuai, ada nggak kalimatnya di dalam isi bacaan? Tidak ada. Yang C, harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Apakah ada nih kalimat ini? Kalimat di option C sesuai tidak dengan isi bacaan? Tidak ya, karena tidak ada di isi bacaan kalimatnya. Yang D, warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau. Ada? Ada nih di bacaan di kalimat yang ke-1, 2, 3. Yang warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau. Nah, berarti jawabannya yang D. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan adalah yang D. Jadi teman-teman harus baca dengan teliti. Kemudian kalian lihat optionnya masing-masing. Yang option A sesuai tidak dengan isi bacaan, sampai dengan kalian temukan yang benar-benar sesuai dengan isi bacaan. Selanjutnya, kita dapat menentukan prediksi kejadian dalam paragraf. Memprediksi kejadian dalam bacaan berarti memperkirakan peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan isi bacaan. Suatu kejadian dapat diprediksi berdasarkan sebab yang melatar belakanginya. Selanjutnya, mengambil informasi dari bacaan untuk melengkapi tabel. Suatu paragraf bacaan dapat memberikan informasi yang dapat dituangkan ke dalam bentuk tabel. Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi. Tabel biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem. Data tersebut disusun urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Garis tersebut membantu pembaca untuk memahami isi tabel. Data tersebut memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Informasi ini dapat dijadikan rujukan untuk berbagai keperluan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar mengenai unsur-unsur dalam teks dan sastra dengan bahasan paragraf. Jadi, Miss harap kalian dapat memahami materi yang sudah disampaikan melalui video pembelajaran kita hari ini. Namun, jika ada materi yang belum teman-teman pahami, teman-teman boleh menghubungi Miss melalui WhatsApp. Nah, sekarang mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu di hari Rabu.
Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.